Interior mobil 300 jutaan mana yang bisa secantik dan se-colorful kayak gini? Ini kita lagi ada di dalam GWM Ora O3. Penasaran dengan review lengkapnya? Yuk langsung ikutin videonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube Hosyomotif. Hari ini kita dapat kesempatan spesial. Hari ini kita mau review GWM Ora O3. Ini kita biasanya kalau review kan mulai dari sisi bagian luar dulu, tapi kali ini kita mulai dari bagian dalam karena kita mau nunjukin dalamnya ini bener-bener cantik banget ya. Kita mulai dulu dari bagian yang bisa kita lihat ini, sisi bagian dashboard. Dia bener-bener colorful sekali. Dan untuk bahannya sendiri, kalau bagian atas ini soft touch dan di bagian bawah ini plastik biasa. Terus kalau kita lihat dari sisi bagian pintu, dari door trimnya ini seperti ada desain yang menyambung sehingga menghasilkan kesan seperti ada dua tumpuk ya di bagian dashboardnya sendiri. Terus kita melihat ke sisi bagian setir, untuk audio steeringnya juga cukup lengkap. Di sini ada pengaturannya. Lalu di sisi bagian kanannya ini ada pengaturan untuk cruise controlnya, untuk lane keepingnya, untuk autonomous brakingnya juga. Ini cukup lengkap sih ya untuk fitur-fiturnya ya. Ini setirnya sih dia palang dua ya, di bagian bawahnya nggak ada, tapi ada aksen silver di bagian bawahnya. Aduh, menambah kesan yang lucu banget nih mobil ya. Terus kalau kita ngelihat ke joknya juga, dia pengaturannya juga sudah elektrik. Nah ini dia bener-bener nikmat banget ini mobil kecil yang satu ini. Untuk pengaturan setirnya sendiri dia hanya ada tilt saja, tidak ada teleskopik. Tapi untuk gue sendiri yang tingginya 172 cm ini lumayan pas, lumayan ergonomis. Kita bergeser ke sisi bagian tengah sini. Dia ini di bagian sini ada wireless charging, sudah electronic parking brake dan juga ada auto hold. Dan ada yang lucu juga ini di bagian shifter transmisinya, karena ini bentuknya bulat dan cara untuk pengoperasiannya kita tinggal diputer. Nah ini untuk mundur, terus ini untuk netral, dan juga ini untuk maju. Lucu juga ini ya. Terus kita tunjukin lagi bagian yang lucu-lucu dari mobil ini, itu ada di bagian panel AC-nya sini. Ini kalau kita lihat ini mengingatkan sama Mini Cooper ya sebenarnya, desainnya kayak gini ya. Ini ada pengaturan untuk AC-nya, terus nyala matinya. Ini bisa diklik, terus juga tombol hazardnya. Aduh, ini klikannya bener-bener enak banget. Terus kita bergeser, kita ngelihat ke bagian head unitnya sini. Ini posisi sedang kamera 360-nya. Karena kalau untuk mengakses kamera 360 bisa dari tombol setir yang ada di sini. Nah ini dia, bisa kalau kita klik, oh dia ada attention to detail juga, tombolnya jadi nyala ya kalau kita lagi di menu kamera 360-nya. Ini lumayan lengkap pengaturannya. Ini kita lihat dulu, dia ada bisa ditambahin garis seperti ini. Terus juga di bagian tengah sini, ini bisa kita klik, dia ada dua layar ya. Terus bisa bener-bener kita atur angle-nya. Ini bener-bener banyak banget angle-nya, dari yang sisi agak jauh kayak gini. Dan dia ada animasinya ya kalau bergeser, baik dari yang sisi agak jauh atau kayak kalau kita mau versi agak close up-nya. Tuh, waduh, bener-bener lucu banget ini mobil ya, bener-bener deh. Terus kita kalau mau kembali ke menu biasanya, kita tinggal klik tombol yang di sini lagi tadi, dan dia sudah ke menu defaultnya dia sebagai head unit. Kita bisa lihat di sini ada akses untuk Apple CarPlay dan juga Android Auto. Terus di sini kalau kita cek ke vehicle settings ya, ini seperti biasa steering wheel assist mode-nya ini bisa kita atur mau light, comfort atau sport. Terus di dalam mobilnya juga ini ada driving control ya, bisa kita atur, bodinya juga kita atur, light-nya juga bisa kita atur semua. Terus di bagian driving-nya ini ada pedestrian assistance system, collision avoidance system, front collision warning sensitivity. Terus ada lane assist-nya juga. Tuh, lumayan lengkap banget ini ya. Dan di bagian sini ada yang menarik, yaitu traffic sign. Mobil ini benar-benar bisa membaca speed limit yang ada di jalan. Ini dia traffic sign recognition, overspeed alarm, cruise speed limit. Wow, keren banget sih. Yang mana sebenarnya gak semua mobil tuh ada di sini ya. Kita juga nggak tahu ya kalau fitur seperti ini tuh sebenarnya terpakai atau tidak di Indonesia, karena ya masih banyak banget sih yang ngelanggar ya. Tapi ini udah ada di mobil ini sih, bagus banget sih. Nah ini kelihatan ya, ini di bagian sini ada modenya. Dan ini ada normal mode, sport mode, dan juga eco mode. Nah ini juga ada auto mode-nya juga.
lumayan lengkap juga. Terus di sini ada untuk headlamp leveling, terus juga ini untuk traction control ya. Dan di bagian sini karena mobil ini tidak mempunyai tombol fisik untuk start stopnya, ketika memang kita benar-benar mematikan, kita tinggal langsung coba kita klik ya. Nah, ini dia. Mobilnya langsung mati. Nah, cara untuk menyalakan kembalinya lagi gimana? Karena tidak ada tombol start stop ya, kita langsung injak rem aja. Nah, dia langsung nyala. Nah, itu dia. Ini by the way untuk pengaturan AC-nya, walau di bagian sini dia ada untuk on off dan juga AC tombol fisik, tapi untuk mengatur suhunya kita tetap harus lewat layar. Itu dia, pengaturan AC-nya juga cukup lengkap ya. Tuh arah semburannya juga lengkap. Nih ada front and rear defogger juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat ke sisi bagian atas, di sini ada kaca tengah yang sudah day and night view-nya juga. Pengaturan untuk panoramic sunroof, karena ini bisa dibuka, kita akses bukanya dari sini. Nah, ini dia untuk panoramic sunroof ya. Waduh, ini bikin mobilnya berasa jadi semakin lega banget nih karena ada panoramic sunroof-nya. Masuk ke sisi bagian belakang. Ini, aduh, ciri khas mobil EV memang ya, yang kita paling suka tuh dia bener-bener flat deck, flat floor, bener-bener di bagian tengah nih tidak ada channelnya sama sekali, bikin mobil ini jadi rata gitu, enak gitu, mau kita duduk bertiga juga enak. Dan ini untuk posisi duduknya, dia ini agak tegak ya, karena dia ini tidak bisa diatur untuk recliningnya. Cuma tegaknya sih masih dalam kategori yang nyaman sih, kursinya juga berbahan kulit ya, sama seperti di depan. Dan ini rasanya sih lumayan enak walau dia agak tegak dan agak jongkok sedikit sih sebenarnya. Panoramic sunroofnya itu membuat mobil ini terkesan jadi semakin lega untuk interior dalamnya. Dan di sini juga ada armrest ya. Coba kita duduk di bagian tengah ya. Nah, ini dia kalau bagian tengah dia memang agak sedikit lebih keras, tapi rasanya sih sangat possible ya untuk duduk bertiga di bagian tengah sini, rasanya sih cukup aja ya. Dan di bagian tengah sini juga dia ada untuk charge, cuma dia sayangnya belum USB Type-C. Sekarang kita lihat untuk sisi desain bagian luarnya. Kita mulai dulu dari bagian belakangnya ini, karena belakangnya bener-bener aduh cantik dan unik banget ya. Dan desain belakangnya ini yang kalau menurut gue pribadi sih lucu ya. Dia memang ada lampunya di sisi bagian atas ini memanjang. Ini untuk lampu kotanya. Tapi untuk kalau lampu sen dan juga lampu rem sekaligus lampu mundur, itu semuanya ada di bawah. Memang desain mobil ini agak menyeleneh karena mobil ini sendiri desainernya merupakan mantan desainer dari Porsche. Makanya kalau kita lihat mobil ini nih bentuknya agak ada yang nyeleneh-nyeleneh, tapi di satu sisi juga lucu mobil ini. Nah, ini dia untuk bagian belakangnya. Dia ada logo besarnya ya, GWM di bagian belakang sini. Terus juga ada logo Aura O3-nya. Terus coba kita cek untuk bagasinya ya. Ini dia untuk bagasinya, dia tidak terlalu besar sebenarnya. Bahkan bisa dilihat ini untuk covernya aja. Dia hanya segini, kayaknya ini cover mobil, tonneau cover terpendek yang pernah gue lihat deh. Pendek banget ini. Ini untuk ruang bagasinya, ya di satu sisi juga bagus karena jadi ruang bagian tengahnya itu terasa lega, walau dia harus mengorbankan sedikit space untuk bagasinya. Sekarang kita lanjut ke sisi bagian samping dari mobil ini. Melanjutkan ke sisi bagian samping, ini walau sebenarnya ini mobil nggak bisa dibilang kecil juga ya. Memang bentuknya sih lucu, tapi bodinya sebenarnya lumayan besar juga. Dan juga yang membuat mobil ini proporsinya terlihat semakin pas, semakin sip, itu adalah di bagian velgnya. Dia ini velgnya lumayan besar sekali, menggunakan ukuran bannya 21550 ring 18. Yang mana ring 18 terlihat di mobil ini sangat pas sekali ya. Terus kita lihat lagi sisi bagian samping ini, di spionnya lucu juga, berwarnanya two tone. Terus juga di sini mobil ini, nah ini untuk chargingnya dia juga sudah bisa menggunakan AC dan juga DC fast charging. Kapasitas baterai dari mobil ini adalah 47,8 kWh yang bisa menjalankan mobil ini sejauh 400 km klaim dari NEDC. Kalau bukan mesin ya, tapi penggerak listriknya ini menghasilkan tenaga sebesar 141 horsepower dan juga torsinya 210 Nm. Bukan angka yang sangat fantastis, tapi sebenarnya ya udah cukup banget sih. Karena kalau kita mengingat mobil bensin ya,
ukuran segini ya tenaganya juga segitu-gitu atau bahkan lebih kecil. Jadi untuk menggerakkan mobil ini sih tenaganya rasanya pas-pas saja. Terus kita lihat desain bagian depannya ini. Kita udah berapa kali ya nyebut bahwa mobil ini lucu banget. Bulat-bulat kayak gini. Terus ini headlampnya juga sudah proyektor. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk review mobilnya. Mungkin sekarang kita mau panggilin salesnya dulu kali ya, untuk kita nanya-nanya lebih lengkap terkait mobil ini dan juga ketersediaan stoknya. Nah, ini kita sekarang udah bersama salesnya dengan Mas Ray. Oke, ini bersama Mas Ray. Ini kita mau tanya-tanya tentang mobil ini yang tadi kita juga belum mention. Sebenarnya ini harganya berapa sih Mas ini untuk mobil si GWM Ora O3 ini nih? Untuk Ora O3 sendiri, ini harganya di 369. Oh, 369. Itu udah di NIK 26 juga. Jadi NIK paling 2026. baru. Oh, ready apa enggak tuh Mas? Ready dong, apalagi untuk Verdant Green ini yang best seller lah, favorite color dari Ora O3. Ini ready. Oh gitu. Oke. Berarti kita juga mau nanya, kalau misalkan orang calon pembeli gitu ya, penasaran dengan mobilnya, itu bisa test drive juga dong berarti ya Mas ya? Bisa dong. Oke, bisa test drive juga. Berarti ini Mas Ray ini dari GWM mana, atau kalau teman-teman mau cobain unit test drive-nya, mungkin enak janjian dulu kali ya? Boleh. Kalau untuk masalah test drive, sebenarnya untuk yang pertama kita itu ada showroom, ada 3. Ada di GWM Tomang, GWM Tank Studio di Mall Agora, sama di GWM PIM atau Pondok Indah Mall. Oh gitu, iya. Berarti untuk teman-teman yang mau janjian test drive atau mau datang ya, itu merupakan showroom-showroomnya. Cuma lebih enak sih tetap janjian dulu ya. Iya. Kira-kira bisa hubunginnya ke nomor yang mana nih Mas? Nanti bisa hubungin di nomor 0858 2532 8055. Oke. Sama satu lagi, kalau untuk janjian test drive sebenarnya nggak harus ke showroom. Kita juga menyediakan jasa untuk ke tempat Bapak atau Ibu, mau di kantor, di rumah, untuk test drive-nya. Oh, jadi lebih fleksibel ya? Lebih fleksibel, nggak harus ke showroom. Yang lagi sibuk kerja gitu, cuma bisa misalkan di jam makan siang gitu, berarti Mas Ray yang menyesuaikan. Betul, bisa ya? Yang menyesuaikan waktunya aja. Dan pasti untuk test drive juga unitnya nggak cuma ini dong ya? Kita all unit. All unit bisa ya? Betul. Oke, jadi teman-teman kalau mau test drive unit lain lagi selain Ora O3 itu bisa. Kayak misalkan yang baru itu tank 500 diesel ada juga berarti? Ada, ready dong tank 500 diesel. Menarik banget berarti ya. Jadi untuk teman-teman yang benar-benar penasaran, bisa langsung hubungi nomornya Mas Ray, atau Instagramnya ada juga nggak nih Mas? Ada. Di apa tuh namanya Mas? Untuk Instagramnya gwm.tamrin. Oke, nanti akan kita cantumkan juga semuanya di deskripsi. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk videonya. Kita mau terima kasih banyak nih Mas Ray, kita udah diizinkan untuk bikin review video GWM O3 ini. Jadi untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami Hosya Car Plus, dan juga Instagram Mas Ray di gwm.tamrin ya? Iya benar. Oke, siap. Kalau gitu, terima kasih banyak guys sudah nonton. Thank you.